Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel RDK 13. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan soal persiapan untuk CPNS tahun ini, ya. Kemarin kita sudah belajar deret, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika, bagian dari TIU, tes intelijensia umum. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya harap kalian subscribe channel ini supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, saya berharap juga kalian tetap semangat, sehat, dan tidak sakit-sakit ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang pertama ya teman-teman. Yang ini nomor 1. Jarak rumah Rudi dan dari kantornya kira-kira 3 kilometer. Berarti rumah ke kantor itu 3 kilometer. Jika Rudi rata-rata berjalan 2 kilometer setiap jam, berapa jam yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 5 hari? Yang ditanya adalah berapa lama dia selama 5 hari itu, berapa lama dia berjalan. Berarti dia ke kantornya jalan kaki ya. Oke, ini kita buat analoginya ya. Analoginya seperti ini. Ini adalah rumah Rudi dan di sini nanti adalah kantornya, gitu ya. Kemudian jarak antara rumah Rudi ke kantornya ini kita buat, kalau simbol itu teman-teman dibuat S ya. S itu simbol jarak, yaitu 3 kilometer. Ya. Berarti jarak dari kantor ke rumah Rudi itu juga 3 kilometer. Ya, berarti jarak pulang pergi, berarti PP saya buat ya teman-teman. Jarak pulang pergi itu 2 kali 3 kilometer. Dari sini ke sini kan 3 kilometer. Dari kantor ke rumah Rudi itu adalah 3 kilometer. Berarti 3 kilometer tambah 3 kilometer ya. Berarti 6 kilometer. Itulah jarak antara rumah Rudi ke kantor dan juga sebaliknya dari kantor ke rumah Rudi. Dikatakan di situ bahwa dia berjalan kaki itu tadi kan 2 kilometer setiap jam. Berarti kita gunakan perbandingan teman-teman. Berarti 2 kilometer setiap jam. Sorry, sebentar ya. Saya close dulu nih. 2 kilometer setiap jam. Berarti 2 kilometer. Kita bandingkan dengan jarak pulang perginya tadi kan 6 kilometer ya. 6 kilometer. Itu tadi 2 kilometer itu setiap jam ya. Setiap 1 jam. Ini kita cari waktunya ya. Berarti kalau gini caranya kita coret-coret teman-teman ya. Biar jelas dia, saya ganti warnanya. Ini kilometernya coret. Berarti ini 2 dengan 6. Berarti ini 3. Berarti untuk 1 hari saja waktunya untuk pulang pergi 1 hari saja adalah 3 jam. Ini untuk per hari. Jadi dia jalan kaki pulang pergi tempat kerja atau kantor itu 3 jam 1 hari. Berarti di soal ini ditanyakan dia kalau 5 hari ini 5 hari ini, sorry ya, jadi jelek dia. Saya perbaiki dulu. Kalau 5 hari ini ya, 5 hari ini berapa jam dia butuhkan gitu ya. Berarti 5 hari 5 hari kalikan dengan 3 jam. Berarti jawabannya adalah 5 kali 3 15 jam. Jadi si Rudi ini membutuhkan waktu 15 jam untuk 5 hari bekerja, pulang pergi ke kantornya ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Seorang pedagang berbelanja menggunakan sebuah truk yang memiliki daya angkut 10 ton. Barang yang dibeli adalah bawang 5,2 ton, cabai 400 kg, tomat 3,1 ton, serta jahe sisanya gitulah ya. Berapa kilogramkah maksimal jahe yang bisa dibawa? Kan di situ kan ada batas akhir dari pembelian orang tersebut ya. Berapa batas akhirnya? Oke, kita lihat. Yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama dulu yaitu bawang. Yang kedua adalah cabai ya, cabai. Kemudian tomat.
Oke, ini kita jumlahkan dulu semua ya teman-teman. Kalau bawang tadi 5,2 ton, berarti tuliskan 5,2 di sini teman-teman. Kemudian cabai 400 kg. Ini 400 kg ini kalian ganti ke ton. Berarti 0,4 ton. Tulislah di sini 0,4 ton. Kemudian tomat 3,1 ton, berarti 3,1 ton. Ini jumlahkan semua teman-teman. 2 tambah 4 tambah 1 yaitu 7 dia. Ya, 5 tambah 3 8. Berarti sekitar 8,7 ton lah ketiga jenis barang ini. Kemudian yang terakhir katanya adalah jahe. Jahe berapa ton dia? Berarti kita kurangkan saja teman-teman ini. Daya angkutnya ini berarti untuk mendapatkan jahe berapa ton dia? Berarti daya angkut maksimal kan 10 ton. Dikurang 8,7 ton. Ya. Berarti hasilnya adalah 1,3 ton. Berarti jahenya adalah 1,3 ton, ya. Oke, itulah soal nomor 2. Kemudian soal selanjutnya, seorang anak berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 18 km per jam selama 2 jam dan kembali ke kota A dengan naik motor. Wow. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan anak tersebut bila dia kembali ke kota A dalam waktu setengah jam? Ya, jadi teman-teman kita harus tahu dulu apa rumus dari kecepatan itu. Ya, kalau rumus dari kecepatan itu V ya teman-teman ya. V itu sama dengan jarak dibagi waktu, S dibagi T. Kondisinya di sini kan dia kan pulang pergi. Berarti jaraknya kita harus tambahkan dia teman-teman. Jarak pulang pergi kan berarti S1 tambah S2 dibagi T1 tambah T2. Loh, kenapa seperti ini? Karena dia pulang pergi. Dia pergi jalan kaki, pulangnya dia naik motor gitu. Berarti kecepatan jalan kaki itu tidak sama dengan naik motor gitu. Apa indikasinya saya menyatakan bahwa kecepatan untuk jalan kaki itu tidak sama dengan naik motor? Dari waktunya nih teman-teman. Jalan kaki dia butuh waktu 2 jam. Sedangkan naik motor dia membutuhkan waktu setengah jam. Nah, itu dia. Berarti kita harus jumlahkan dulu. Kalau seorang melakukan perjalanan pulang pergi, berarti jarak pergi dan jarak pulang itu sama. Berarti S1-nya ini teman-teman sama nanti dengan S2-nya. T yang beda, ya. Oke, kita cari dulu S1 teman-teman. S1 itu sama dengan V kalikan dengan T. Buatkan di sini V1 T1. Oke. Berapa kecepatan mula-mulanya ini? Yaitu 18 km per jam ini teman-teman. 18 km per jam ini. Kalian buat di sini 18 km per jam. Kita kalikan dengan 2 jam. Berarti jaraknya adalah 36 km ya. Jarak tempuhnya 36 km pergi. Dan pulang pun pasti 36 ya. Oke, langsung kita jumlahkan 36 tambah 36. Dibagi waktu mula-mula kan 2 jam teman-teman. Berarti 2 jam tambahi dengan waktu pulangnya itu adalah 0,5. Berarti 36 tambah 36 itu adalah 72 dibagi dengan waktunya total adalah 2,5. Udah, tinggal kita bagi teman-teman. Berarti 72 bagi 2,5. Coba kalkulatorkan dulu teman-teman. Berapa itu? Iya, 28, berapa? Ya, 8 km per jam. Oke, inilah kecepatan rata-rata anak tersebut. Oke, itulah jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini, sebuah mobil berangkat dari kota J pada pukul 4 dan sampai di kota K pada pukul 15. Dalam perjalanannya, mobil tersebut beristirahat sebanyak 2 kali. Masing-masing 30 menit. Ini isok makanlah dengan istirahat, makan, minum dan sebagainya 2 kali dia. Karena kan perjalanan ini cukup panjang ya kan 11 jam gitu ya. Berapa jarak yang ditempuh mobil apabila kecepatan rata-ratanya 36 km per jam? Berarti jaraknya berapa kilometer katanya?
Oke, kita lihat dari sini rentang waktunya dari jam 4 ke jam 15. Ya kan? Berarti dia berangkat jam 4 pagi, masih jam 4 pagi belum nampak matahari, dan sampai di lokasi tujuannya itu adalah jam 15. Berarti jam 3 sore, ya kan? Berangkat jam 4 pagi sampai jam 3 sore. Oke, berarti waktu totalnya kita lihat T totalnya ya. Untuk T totalnya itu sama lah itu dengan 15 dikurangi dengan 4. Berarti 11 jam lah perjalanannya. Itu belum belum ikut yang istirahat. Kalau dia istirahat dua kali 30 menit. 30 menit ini kan setengah jam, teman-teman. Berarti dua kali setengah jam, 1 jam. Berarti kita kurangilah waktunya. Berarti waktu perjalanan itu sama dengan 11 jam dikurangi dengan 1 jam ya. Jadi nggak usah diikutkan ini teman-teman. Nanti kalian buat pula yang kalian anggap pula nanti yang 1 jam itu ikut dalam perjalanan, tidak. Itu mobilnya berhenti. 11 kurang 1 itu adalah 10 jam. Ya, berarti perjalanannya 10 jam. Sementara kecepatan rata-ratanya dikatakan di soal itu adalah 36 km 1 jam. Jadi berdasarkan rumus, jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu ya. Karena ini pakai kecepatan rata-rata, kalikan dengan waktu perjalanan. Ya. Waktu perjalanan ya. Oke. Perjalanan. Ya. Oke, berarti 36 km per jam kita kalikan dengan 10 jam, berarti 360 km. Berarti dia membutuhkan waktu 10 jam tadi dalam perjalanan, jarak yang ditempuhnya adalah 360 km. Next ya. Oke. Oke, Kabupaten A memiliki penduduk 250.000 jiwa. Setiap tahun kabupaten itu bertambah penduduknya sebanyak 2.000 jiwa, ya kan? Sedangkan Kabupaten B memiliki penduduk 200.000 jiwa. Kabupaten itu setiap tahunnya bertambah penduduknya 3.000 jiwa. Berapa tahun lagi kedua kabupaten itu memiliki penduduk yang sama? Jadi ada kemungkinan kedua kabupaten itu memiliki jumlah penduduk yang sama. Kenapa? Karena pertambahan penduduk Kabupaten B itu lebih cepat dibanding Kabupaten A. Kabupaten A cuma tambah 2.000, sedangkan Kabupaten B tambah 3.000. Berarti kekejar gitulah ceritanya ya. Oke, berapa tahun lagi tuh bisa kekejar? Itu. Oke, untuk menjawab soal ini kita menganalogikan bahwa pada tahun tertentu dia memiliki jumlah penduduk yang sama, tapi kita tidak tahu pada tahun berapa itu. Gitu. Jadi kita tambahkanlah dulu jumlah penduduk awal dengan pertambahan penduduknya, gitu ya. Oke, kita akan jawab ya teman-teman. Berarti jumlah penduduk kita buat adalah X. Jumlah penduduk si A nanti suatu saat akan memiliki jumlah penduduk yang sama dengan jumlah penduduk si B. Berarti XA itu samalah itu dengan 250.000 tambah 2.000 kali P. Ya, sama dengan, saya ganti aja ya, karena ini berhubungan dengan waktu, saya ganti aja simbolnya dengan T aja ya teman-teman. Ya, dengan T. Oke, 2000 kali T gitu ya teman-teman. 2000 kali T sama dengan 200.000 tambah 3.000 kali T ya. Supaya jangan banyak kali angkanya ini yang nol-nolnya ini, kita ambil solusi, kita coret aja nih teman-teman. Coret lah ini. Ini kan dicoret 30, ini
Kita tulis ulang di bawahnya, teman-teman. Ini kita tulis ulang, berarti 250 tambah 2T sama dengan 200 tambah 3T, gitu ya teman-teman. Ini kita pindahkan, berarti 250 kurang 200 sama dengan 3T dikurang 2T. Jadi 250 kurang 200 itu adalah 50 sama dengan T. Jadi berapa tahun lagi kedua kabupaten itu memiliki penduduk yang sama? Ya 50 tahun lagi. Bisa kita buktikan ya. Kalau ini kan nanti kan 2000 dalam 50 tahun lagi kan 2000 kali 50 sama dengan 100.000. Berarti 100.000 tambah 250.000, 350.000. Ini 3.000 jiwa kali 50 tahun 150.000. Tambah 200.000, 350.000. Berarti 350.000 sama dengan 350.000 ya. Oke dia. Seperti itu dia penyelesaiannya. Kita lanjut. Ricky berada di peringkat 15 dari atas dan 15 dari bawah di kelasnya. Jumlah siswa di kelas itu adalah, berarti 15 dari atas, 15 dari bawah. Berarti peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai peringkat 15 gitu ya. Kemudian dari bawah sampai nanti peringkat 15. Kita kan belum tahu peringkat berapa dari bawah sampai nanti peringkat 15. Berarti kan kita bisa bagi gini teman-teman. Di sini ini ada 14 siswa kan di atas dia kan, di atas Ricky. Di bawah Ricky juga ada 14 siswa. Ricky 1 siswa ya kan. Ini kita tinggal tambahkan teman-teman. 14 tambah 1 tambah 14 berarti di kelas itu adalah 29 siswa. Ya, itu dia. Next. Sebidang tanah seluas 400 meter kuadrat akan dibuat kolam lele, kandang bebek, dan kandang ayam. Dengan perbandingan 2:3:5. Setengah kandang bebek akan dibuat kolam. Jadi kan ada kolam lelenya, ada kandang bebeknya, ada kandang ayamnya. Tapi setengah dari kandang bebek itu harus ada kolam gitu ya. Karena bebek itu suka air. Oke, jadi berapa luas kolamnya gitu? Kolamnya siapa? Kolamnya si bebek itu, gitu ya. Oke, kita lihat dari perbandingannya ini. Ya, 2:3:5. Berarti ini perbandingannya ini teman-teman, kita jumlahkan saja semua. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Ya. Berarti kita lihat si kandang bebek yang ini ya, teman-teman. 3 kan? 3 perbandingannya kan, berarti 3/10 lah. 3/10 kalikan dengan 400 gitu ya. Corek lah ini. Berarti 120 meter kuadrat ini untuk kandang bebek. Tapi kolam bebek itu setengahnya. Berarti kolam itu sama dengan setengahnya. Setengah kali 120. Berarti 60 meter kuadrat. Ya, itu dia. Oke. Kalau ada yang kurang paham nanti ditanya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selusin buku dan selusin pulpen dibeli seharga 80.000. Berarti satu lusin buku sama satu lusin pulpen 80.000. Jika harga satu buah pulpen adalah 200.500, berapa harga setengah lusin buku itu? Gitu ya. Oke, cara penyelesaian soal ini begini dia. Selusin pulpen berarti kan
Satu buah pulpen 2.500. Berarti kalau satu lusin pulpen berarti kalau satu lusin pulpen sama dengan 12 buah ya, 12 buah. Berarti kita kalikanlah 12 kali 2.500. 30.000 kan? 30.000. Berarti sisanya adalah satu lusin buku. Itu sisanya kan? Jadi satu lusin buku itu adalah 80.000. Totalnya tadi kan kurang 30.000. Berarti 50.000. Berapa harga setengah lusin buku? Berarti setengah lusin buku itu sama dengan setengahnya 50.000 lah teman-teman. Berarti 25.000. Maka jawabannya adalah 25.000 ya. Oke. Next. Seorang karyawan bekerja di sebuah kantor dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya. Ada waktu isoma 90 menit. Berdasarkan peraturan pemerintah, jam efektif bekerja adalah 8 jam. Kemudian perusahaan memberikan upah lembur Rp5.000 per jam. Berapa upah lembur yang dia terima dalam sebulan? Gitu ya. Oke. Berarti karyawan itu kan teman-teman bekerja dari jam 7 sampai jam 19. Jadi kita kurangi dulu ya teman-teman ya. 19 dikurang 7. Berarti 12 jam. Ini belum ikut isoma ini. Isoma ini kan 90 menit. 90 menit itu adalah 1,5 jam. Kita kurangi dulu ya. 1,5 jam. Kita kurangi dulu. Berarti sekitar berapa teman-teman? 10,5 jam. Jadi dia sebenarnya kerja cuma segini, 10,5 jam. Karena isoma kan nggak dihitung dia kan sebagai waktu kerja. Oke, jam efektif bekerja sebuah perusahaan berdasarkan peraturan itu adalah 8 jam. Kita kurangi teman-teman. 10,5 kurang 8 berarti 2,5 jam. Itu dia kerja per hari. Ya, 2,5 jam per hari. Berarti kalau sebulan berarti 2,5 kali sebulan itu adalah 30 hari. Berarti 75 jam dia kerja lemburnya ya. Jadi kita kalikanlah 75 kita kalikan dengan 5.000. Berapa 75 kali 5.000? 5 kali 5 25. 5 kali 7 35 37. Berarti upah lemburnya dalam satu bulan itu adalah Rp375.000 ya. Oke. 4 mesin oven bekerja bersama-sama dan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 jam. Berapa jam yang dibutuhkan 40 mesin oven? Ya, ini kita gunakan aja rumus seperti ini teman-teman ya. 4 mesin. 4 kalikan 10 sama dengan 40 kali T. 4 kali 10 40. Lihatkan aja. Berarti waktunya sama dengan 1. Ini pakai konsep perbandingan. Ya. Ya, jadi ini sudah ada sekitar 10 soal kalau saya tidak salah ya. 9 atau 10 soal yang sudah saya jelaskan. Maka teman-teman di sini saya sajikan soal latihan untuk teman-teman bahas. Ya, ada 4 soal di sini.
Silahkan kalian jawab. Nanti saya akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, siang, malam, dan tetap semangat. Jangan sakit-sakit.